Tuh. Halo semuanya. Halo Kak Paul. Halo Datu, ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita di episode yang berikutnya. Gimana hari ini Kak kabarnya? Baik? Aman? Baik, sehat-sehat. Sehat? Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan aku juga sehat dan aman dan baik. Sih, hari ini kayaknya rame banget nih BTW. Ya aku lihat ini banyak ini ya nama-nama yang tidak asing ya buat kita ya. Dan memenuhi layar laptop kita hari ini, layar screen kita. Jadi hari ini seperti biasa kita akan bertemu lagi dengan teman-teman baru, dengan tamu-tamu baru. Kali ini tamunya wow, tidak biasa ya Kak Paul ya. Ini tamu-tamu Tuh, luar biasa ini. Kita akan menyambut mereka dengan apa Kak Paul? dengan ini kali ya. Di atas ada apa, Datu? Di atas ada lampu. Lampu, kamera, solid. Action, Ya, silakan muncul silakan teman-teman masuk kami. para tamu-tamu kami yang luar biasa. Wow. Hai. Hai guys. Boleh dong di unmute dong guys. Biar kita Ya, mendengar. unmute, unmute. Nah, Hai. halo. Halo. Oke. Wah, Halo. wah, tamunya ada dua hari ini Ya, ya. hari ini kita langsung mengundang dua orang tamu spesial untuk sharing ya Kak ya. Untuk berbagi banyak hal yang mereka pengen ceritain dan mudah-mudahan bisa jadi apa ya, jadi pembelajaran buat kita semua yang menonton dan mendengarkan. Oke. Nih, Oke, yang satu ini lagi kendala ya, miknya jadi nggak apa-apa kita lanjut dulu kali ya. kita aja dulu Ini nggak ada apa-apa. siapa ya? Halo kakak yang berbaju merah. Boleh dong perkenalan diri dulu? Hai semuanya. Halo. Tahu-tahu podcast. Hai Kak Paul, hai Kak Datu. Perkenalkan aku Elsa. Ya Elsa. Singkat banget ya, beneran singkat ya? Oke. Ini Oke, Elsa, nggak apa-apa. ini ya Nggak Frozen apa-apa. kah? Elsa Frozen kah? Aku bukan Elsa Frozen, tapi aku Elsa Putri Manulang. Oke. Oke. Elsa Elsa. Putri Manula. Iya. Boleh dong diceritain dulu kesibukan, wait, jangan kesibukan deh. Elsa ini dari mana, tapi sekarang asalnya dari mana, terus sekarang tinggalnya di mana gitu. Dan mungkin bisa memberitahukan ke teman-teman juga kenapa bisa berkenalan dan berteman sama Kak Paul dan juga aku gitu. Oke. Irisannya ya. Eh, Teman-teman semua, aku Elsa. Aku berasal dari Sumatera Utara, Medan, Horas semuanya. Olas. Buruni Raja. Eh, tapi saat ini aku berdomisili di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi. Aku kenal Kak Paul sama Kak Datu itu karena kita sama-sama pernah mempunyai visi, misi, dan rasa peduli terhadap pendidikan, di mana kita disatukan dalam sebuah organisasi yang dinamakan Gerakan Indonesia Mengajar. Gitu. Dan Wah. kebetulan Kak Paul ini adalah koordinator saya di lapangan tempat penugasan saya. Waduh. Kak Datu ini adalah teman seiman saya. Oh, boleh boleh ya, ada irisannya sama-sama ya. Iya, ada Ini Elsa irisannya. penempatannya di Wondama juga. Iya, di Wondama sama dengan kayak Pak Kak Paul. Juga ini partner Oh iya. selanjutnya Nah, ini. siapa nih? Satu lagi nih udah Oke, makasih ya muncul. Elsa. Ini partner selanjutnya gimana nih partner selanjutnya? Boleh perkenalan diri Makasih dong? Elsa. Sama. Oke, terima kasih Kak Datu dan Kak Paul atas waktu yang diberikan. Ya ampun, tidak terasa asing ya rupanya ya di Zoom kali ini karena wajah-wajahnya adalah wajah yang selalu memenuhi hari-hari di 2 tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu. Oh, ini 2 tahun betul. Dua Udah tahun banget, yang ya lalu ampun betul. lama Betul. banget. Benar-benar 2 tahun yang Iya. lalu. Oke, kenalin aku.
Upeh, panggil aja, namanya sebenarnya Ulfa, cuman itu terlalu islami buatku, jadi panggil aja Upeh. Ya, aku Upeh, aku sama juga sama teman-teman yang lain. Aku juga kenal mereka dari Indonesia Mengajar. Asik. Lagi. Aku orang Bandung, sampurasun semuanya. Teteh Bandung, Sampurasun. Gasek. Ya, aku dari Bandung. Nah, sekarang domisilinya di Tangerang. Karena aku merantau dan bekerja di Tangerang. Gitu, terima kasih. Oke deh, Oke, makasih ya. oke. Terima kasih Elsa dan Upe. Nah, jadi seperti yang tadi teman-teman jelaskan bahwa kita sama-sama ketemu di Indonesia Mengajar. Tapi buat Upe, Elsa sama Kak Paul itu di satu penempatan di Wondama. Seperti itu. Ya. Nah, karena kita udah kenalan nama dan asal, kayaknya eh, sekarang kita perlu mendalami nih ya, biar kita tahu dan mengenal lebih dalam tentang teman-teman kita hari ini. Kita pengen tahu, mungkin bisa cerita sedikit tentang background pendidikannya kemarin kuliah apa, di mana, dan ngambil jurusan apa, kayak gitu. Dan mungkin bisa cerita sedikit juga apa yang akhirnya didapatkan ketika berkuliah dan akhirnya bisa dibawa ke ketika penempatan waktu Indonesia Mengajar dan di kehidupan sekarang setelah bekerja lagi. Jadi bisa cerita banyak deh masing-masing ya. Jadi nanti ketika dari kuliah, habis itu Mau mungkin siapa dulu? sempat Mau ada. Elsa atau Upe? Nggak usah rebutan ya. Elsa, kan kalau di absen sama U duluan jadi nggak apa-apa Elsa dulu sayangku. Oke. Saya nih Upe. Boleh, boleh. Kita Ya pengen silakan Elsa, dengar boleh sedikit. ceritain background kamu dulunya apa? Sekarang gimana? Eh, ya aku berapa tahun yang lalu ya? 2000-an. 3 tahun yang lalu aku baru saja menyelesaikan pendidikan S1-ku di salah satu universitas negeri di Sumatera Utara di Medan. Ya. Itu dengan jurusan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan bahasa Prancis. Ya, Wow. aku kuliah pendidikan bahasa Prancis. Oke. Kemudian hal yang aku pelajari selama kuliah dan apa ya kepakai sampai di sini itu adalah di kuliahku tuh banyak mengikut. Kebetulan aku dapat dikatakan aku mahasiswa aktif. Aku ikut beberapa organisasi ada namanya beasiswaku gitu ya, organisasi Paguyuban Karya Salemba 4. Terus aku juga aktif di organisasi mahasiswa Katolik. Terus aku juga terlibat organisasi di jurusan aku dan juga organisasi apa? Suku juga ada. Aku ngikuti organisasi orang Batak, kumpulan orang Batak Toba gitu. eh, Apa yang aku dapat dari itu semua yang sampai sini tuh adalah teamwork sih. Itu sangat apa banget ya, sangat kepakai banget dengan maksudnya organisasi itu kan kita kenal banyak orang, terus kita itu mempunyai tujuan yang sama, ibaratnya satu 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 bagian itu saling terhubung gitu loh, sama punya peran-peran penting kayak gitu. Terus apalagi ya? Dan itu ke bawah banget sampai di sini aku tuh belajar untuk bagaimana berperilaku dengan satu orang ke satu orang kayak gitu. Jadi lebih bisa berinteraksi dengan orang baru, enggak yang terlalu minder ya walaupun awal-awal masih kayak malu-malu, masih diem-diem karena masih mengobservasi orang-orang, tapi dengan lambat waktu itu kayak cepet aja gitu beradaptasi. Nah, adaptasi dan kerjasamaku tuh sangat terbentuk banget dari tergabungnya organisasi sampai sekarang kayak gitu. Apalagi aku tuh ternyata menemukan bahwa aku bukan tipe orang yang kerja itu individu. Ternyata aku orang yang tipe harus kerjanya itu bareng-bareng, energinya itu dari bareng-bareng kayak gitu. Gitu sih. Jadi teamwork dan seperti yang tadi kamu bilang tuh kayak connecting satu
orang dengan ketemu sama orang yang satu dengan orang yang lain gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Ya. sekarang Elsa ini nggak boleh cerita nggak? Maksudnya kesibukannya sekarang di bidang apa atau di mana gitu? Nah, bener banget. Karena kuliah aku pendidikan, terus aku pernah ikut apa ya? hmm, Kalau nggak salah dari program Kemendikbud itu ada kampus mengajar kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Tapi aku merupakan angkatan pertama di kampus mengajar. Di situ adalah titik awal aku. Oh, bener nih. Awalnya aku kuliah itu pengennya ini ya teman-teman. Aku tuh waktu SMA itu lebih ke ekonomi. Aku tuh cita-cita jadi akuntan sebenarnya. Tapi eh, ya karena kuliahku udah pendidikan, terus organisasiku juga itu selintas gitu dengan pendidikan dan aku bergabung dengan kampus mengajar inilah menjadi titik awalku eh, oh aku senangnya di sini ternyata. Terus setelah aku kampus mengajar itu aku ikut magang. Ada juga kan setelah kampus mengajar tuh agak ada magang merdeka juga kan. Itu program dari Kemendikbud juga. Dan kebetulan aku juga angkatan pertamanya. Jadi aku tuh memang anak yang suka coba-coba hal baru. Nah, aku akan coba semua karena memang namanya kuliah itu masih ini ya masih mencari jati diri ya. Masih kayak aku tuh di mana gitu loh. Nah, ketika aku udah menemukan antara kampus mengajar sama magang merdeka, aku menemukan aku tuh ternyata lebih eh, apa ya, lebih senang menjalani peranku sebagai guru waktu di kampus mengajar itu. Kayak gitu. Nah, itu yang membuat aku gabung ke Indonesia Mengajar, terus sampai sekarang aku masih kerja di dunia pendidikan. Walaupun aku memang bukan sebagai, sekarang saat ini aku bukan sebagai guru, tapi aku sebagai school administrator gitu di salah satu sekolah di domisili aku di sini. Nah, hal itu juga apa ya? Hal itu juga masih selurusan di bawah di mana kita itu walaupun bukan guru, tapi kita itu sama-sama punya peran yang saling berterhubungan gitu loh untuk sekolah itu. Kayak gitu. Jadi masih ada teamworknya di situ dan itu apa ya? Berkenalan juga dengan macam-macam orang gitu. Ya, Ya, sejauh itu. oke. Jadi masih setia di dunia pendidikan ya? Iya, Ya, walaupun bukan jadi guru lagi di tahun iya, ini. Oke deh. iya. Cuma walaupun aku bukan posisinya sebagai guru, aku tuh ada beberapa waktu tertentu tuh aku memang diajak kolaborasi gitu. Kalau di waktu-waktu tertentu misalnya kalau ada guru yang mungkin sedang ini ya, sedang memediasi anak murid. Nah, Hmm. ada beberapa murid. Nah, murid yang sedang ditinggal di kelas itu kadang dititip sama aku. Jadi mereka ditinggalkan dengan ada beberapa tugas yang mau nggak mau kan pasti mereka ada merasa kebingungan. Mau nggak mau kan aku harus bantu ya. Jadi setidak-banyaknya aku eh, ada waktu aku ngajar gitu loh. Iya, iya. Dan juga banyak dilibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kayak aku pernah kemarin itu jadi apa ya PJ-nya untuk kegiatan apa literasi. Jadi aku ngekonsep suatu kegiatan literasi ke Gramedia kayak gitu. Seru banget sih. Ikut juga. Nah, aku juga terlibat untuk di situ jadi pendongeng kayak gitu. Jadi enggak full banget hanya untuk aku sebagai ngurus hal administrasi, tapi kita juga terlibat memang fleksibel juga sih kerjaannya. Tapi seru ya kayak pas kamu cerita kamu terjun jadi apa ya, maksudnya jadi bagian bener-bener jadi bagian utuh dari sekolah, bukan hanya sekedar jadi administrator. Itu bener-bener kayak ngingetin lagi kayak ini didapetin banget lagi waktu kita jadi PM ya. Kayak ngelakuin Ya, sesuatu, bener. buat project, menghadapi anak-anak. Jadi kayak sangat-sangat jatuhnya kayak sangat-sangat bermanfaat gitu apa yang kita dapat sebelum-sebelumnya. Ya, benar. Oke. Nah, kalau Kak Upe sendiri gimana nih? Sepak terjangnya dari ketika perkuliahan sampai mungkin
eh, sebelum ikut Indonesia Mengajar ada hal yang terjadi, terus ikut Indonesia Mengajar sampai jadi di pekerjaan atau di kesibukan sekarang. Boleh dong diceritain Kak prosesnya? Oke, terima kasih Kak Datu. Ya ampun, sebenarnya karena kita ini sebenarnya podcast reuni ya, jadi agak sedikit ingin tertawa kita melihat Ini lagi bener ekspresi kayak dari teman-teman ya. Jujur ini tuh sebenarnya nggak apa-apa ketawa aja ditawa kayak Ini udah ketawa. ya oke gitu ya. Emang nih, oke, lanjut reuni deh. nggak tuh? Oke, jadi kalau tadi asal lulusnya 2023, aku lulusnya tahun 2022 akhir. Situ Iya, sebenarnya kita seangkatan kayaknya saya. aku juga Cuman iya benar. apa namanya? Kalau ya kalau aku lulus wisudanya tuh cuma setahun sekali, jadi disatuin di akhir tahun 2022 itu. Nah, dari kuliah sih sebenarnya aku nggak jurusan dulu tuh jurusan apa ya? Aku pokoknya nggak relate sama pendidikan aja, pekerja sosial namanya. Ya, buat orang-orang yang nggak tahu, dan emang nggak jarang sih di Indonesia ya. Biasa kan Texas kan banyaknya di luar ya. Nah, jadi sebenarnya pekerja sosial tuh pekerjaan yang eh, sebenarnya banyak bidangnya. Kadang ada pekerja sosial pendidikan, pekerja sosial kesehatan, pekerja sosial yang ada di lapas atau yang di panti anak kayak gitu kan banyak sebenarnya. Cuman lagi-lagi ya karena di Indonesia ini tidak familiar dengan pekerja sosial, ya saya banting setir gitu dengan hal-hal yang apa ya, yang dulu sempat kepikiran dan tertarik gitu. Ini kedengeran ya suara gedebak-gedebuk yang ngebangun kosan di pinggir saya nih. Aman, aman. Mana Teh? Aman Ini ya? suara upeh Alhamdulillah yang kalau gitu. Udah pakai Oke, filter suara noise. oke, gitu. Jadi sebenarnya aku nggak mau sih masuk ke jurusanku yang dulu, cuman karena ada satu dan lain hal yang mengharuskan masuk ke jurusan itu. Jadi ya udah deh, dipikir-pikir daripada melawan orang tua ya. Jadi ya saya masuk jurusan itu gitu. Nah, tapi setelah dari situ eh, sebenarnya banyak belajarnya tuh bukan di dalam kelas, malah banyak belajar tuh di luar kelas gitu. Jadi memang dikategorikan sebagai orang yang sering eh, mabal gitu ya, kalau kata orang-orang zaman sekarang yang nggak bener mah gitu. Cuma mabalnya yang bener kalau ini gitu. Ya, misalnya produktif ya. apa namanya? Ya sebenarnya nggak ada ya teman-teman, nggak ada mabal produktif, tapi ini mah ya teteh gitunya baheula gitu ini teh kayak gitu. Jadi aku waktu itu ikut organisasi Mapala gitu kan di kampus. Jadi lebih banyak belajar tentang kehidupan itu di situ malah gitu. Jadi nggak textbook di dalam kelas, berdebat sana sini dengan semua orang-orang yang ada di kelas, enggak. Cuma kita apa ya, metodenya nongkrong gitu, nongkrong di sekre, nongkrong sama orang-orang baru, teman-teman baru gitu, naik gunung, kadang manjat gitu. Jadi ya ada beberapa, jadi ya berpetualang lah sama teman-temanku gitu di sana ya. Aku rasanya kayaknya di luar sana lebih seru ya daripada di dalam kelas. Jadi aku lebih banyak di sana gitu. Nah dari situ aku akhirnya aku pas semester akhir kayak jenuh banget nih gini-gini terus, asik angkatan COVID nih ya biasanya gitu, jenuh banget pengen ngapain. Akhirnya nyari-nyari kerja tuh kan, ketemulah pekerjaan pertamaku dulu jadi program implementator di sebuah yayasan. Jadi ada sebuah yayasan yang dia tuh biasanya membantu para apa ya, penerima manfaat gitu kan, kayak donasi dan lain-lain gitu. Terus aku jadi orang yang menyalurkannya, membuat program perencanaan untuk orang-orang yang akan dibantu gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Gitu dari situ move tuh ke sebelahnya. Di sebelahnya tuh ada namanya eh, apa ya? Kayak social traveling gitu. Jadi di balik kita traveling nih main ke ujung ke belahan Bandung gitu. Tapi kita punya project sosialnya nih. Kira-kira kalau misalnya sekarang tuh familiarnya volunteer. Nah kayak gitu. Dulu aku gitu gitu. Gitu karena aku suka bermain. Kenapa kita bisa berteman ya di Indonesia Mengajar? Karena dulu aku sempat ngerasa punya hutang waktu sebelum kuliah. Kan aku punya, kan gap year nih aku sebelum kuliah. Nah karena gap year aku ngajar tuh setahun di sebuah yayasan Islami gitu.
Aku dulu jadi Bu Ustazah ya. Nah, terus terus pas ngajar karena aku baru banget lulus SMA dan tiba-tiba langsung ngajar anak-anak di pondok itu ngerasa kayak gedebak-gedebuk jedar-jedar jedar gitu lah gitu. Orang yang biasanya belajar ini malah ngajar gitu. Jadi itu cukup apa challenging lah ya buat kami sih orang-orang aku sih khususnya sih orang-orang yang baru keluar lulus SMA. Nah, dari situ ya aku kan cuman semampu aku yang aku tahu ngajar tuh kayak gimana. Nah, tapi setelah dari situ aku tuh punya perasaan bersalah gitu loh sama diri aku, sama anak-anak aku yang dulu aku ajar. Kok dulu kayak nggak maksimal banget sih gitu. Kok kayak apa namanya? Kayak ya gitu banyak yang harus diperbaiki dari cara aku ngajar gitu kan. Ternyata ya ngajar tuh nggak sesimpel itu lah gitu. Yang orang-orang lihat sebagai guru ngajar dan lain-lain tuh yang sekarang jadi profesi ini ya apa namanya orang-orang yang nggak ada pilihan lain udahlah jadi guru gitu nggak besti semuanya nggak sesimpel itu aku pun dari situ ngerasa bersalah sama diriku dan orang-orang yang pernah aku ajar jadi gimana nih caranya menebus kesalahanku yang kemarin dengan cara aku cari tuh gimana ya cara jadi guru gitu kan kalau jadi guru kan pilihannya cuma honorer cuman iya kalau kalau nggak honorer ya paling jadi PNS. Itu setahuku dulu gitu seawamku. Nah, tapi karena aku ternyata kenal Indonesia Mengajar tuh waktu kuliah, akhirnya aku coba daftar di Indonesia Mengajar. Jadi selain jadi guru dan ya berpetualang ya kita di Indonesia Mengajar ya. Jadi itu passionku banget. Gitu. Alhamdulillah bertemu dengan teman-teman yang kitsy di dan feeling lovely di sana. Gitu. Oke, Sekarang mantap. iya, sekarang aku sebenarnya di entitas yang sama sama Elsa, cuman peranku jadi guru PAUD gitu. Aku jadi guru PAUD di daerah BSD gitu, Kabupaten Tangerang. Gitu deh. Wow, gokil sih. Menarik Wow. banget. Keren banget cerita-cerita teman-teman kita. Tapi ada satu hal yang aku notice tadi ya, maksudnya mungkin eh, banyak di antara kita tuh yang mungkin memang kuliahnya apa, kerjanya apa gitu kan. Tapi aku inget banget waktu kita habis penempatan, kita kan ada apa tuh refleksi bersama kan, dan di situ ada yang bawain, tapi aku jujur lupa siapa yang bilang tuh kayak kita emang kadang banyak orang yang masuk di dalam dunia perkuliahan tuh akhirnya beda, yang keluarannya tuh beda, tapi bukan berarti ya itu salah. Kadang kita masuknya dengan dari di kampus tuh dengan jalur yang berbeda, tapi kita keluar dari kampus jadi lebih tahu lagi kita sebenarnya pengen apa gitu, dan itu sebenarnya nggak salah, karena aku pribadi pun aku juga nggak dari dunia pendidikan kan, tapi ya aku memutuskan masuk ke Indonesia Mengajar, dan bahkan pekerjaan yang aku ambil juga masih ada apa ya, masih ada hubungannya sama pendidikan lah kayak gitu. Jadi it's okay banget guys, apapun yang menonton ya, kalian akan belajar banyak. Perkuliahan tuh nggak bukan bukan berarti kayak yang menentukan kita harus jadi apa gitu. Tapi kadang itu yang membuka jendela berpikir kita lagi, bahwa kita ya mungkin kita masuk di kampus berbeda jurusannya dengan apa yang kita terapkan di dunia pekerjaan. Tapi ya aman aja, nggak apa-apa gitu kan ya. Kok pada diem sih? Betul. Betul. Serem banget. Betul, Ya, betul, betul, selama betul. apa ya? Selama ya Sepakat. teman-teman apa ya tahu apa yang kita mau gitu Ya. dan kita mampu, terus ya sabar menjalani prosesnya. Nikmati aja proses. Semua ini proses, proses, proses. Bener-bener. Sampai nanti Betul. akhir pun kita berproses semua. Dan setiap proses tuh nggak ada yang enak. Ya lagi. Iya, bener. saya nggak ada yang enak. Pilihannya kamu mau bertahan atau enggak. Yes, Kok dalam banget betul, ini ya? betul, betul. Nah, Iya. tapi ini ya guys, BTW ngomongin proses, tadi Elsa nyebutin proses, Upe nyebutin proses, Datu nyebutin proses. Aku pengen elaborasi dari peran kalian masing-masing itu yang sekarang lagi dijalanin. Aku mau ke Elsa dulu ya, jadi biar Upe bisa nyiapin jawaban yang lebih Kenapa sih nggak aku banyak. aja yang nyiapin jawaban? Kenapa bukan Upe duluan? Tadi kan Elsa udah. Oh ya, mau siapa dulu? Mau siapa dulu? Ya udah, Ayo sweet, coba sweet, dulu. sweet. Yang ya
Udah lah ya, Kan pertanyaannya gak usah belum. siapa dulu. aja. Ya nih, tapi ini bebas ya, maksudnya nanti siapa dulu, mau Elsa dulu, mau Upen Ya. dulu, boleh nanti disampaikan aja. Mau elaborasi soal proses di peran kalian yang sekarang, ini gak sih, maksudnya boleh share gak sih apa yang jadi tantangan terbesarnya? Kan Upen tadi jadi guru, terus Elsa jadi school administrator ya. Itu peran yang beda. Nah, itu tantangannya tuh pasti. Boleh dong, siapa dulu jadinya? Upe dulu lah. Oke, Oke, udah siap nih, monggo. mantap. Gantian ya. Kita kan memang love banget. Jadi kita kan gantian. Oke, tantangan terbesar ya Kak Paul ya. Sebenarnya eh, nggak mungkin nggak ada ya. Ya, Besar Gak nggak punya mungkin semua nggak tantangan ada. dia, Ada, dia makanya gak aku punya tanyain, pasti tantangan. ada. Tantangan ya, bukan Dia gak masalah, punya tapi tantangan. tantangan. Apa yang Tantangan, tantangan. menchallenge Kita nggak Puki? bakal nyebut Oke, masalah, tantangan. ya oke. Tantangan ya. Sebenarnya aku kan role-nya sekarang jadi guru PAUD ya. Di mana eh, aku yang belum pernah menjadi ibu itu tuh benar-benar harus memposisikan jadi ibu gitu loh kalau lagi ngajar. Ini kan konteksnya PAUD ya. Kalau misal kita kan eh, bisa tahu lah kalau misalnya anak-anak tuh anak-anak PAUD tuh gimana gitu. Apa namanya cara ngadepinnya beda sama anak-anak SD, SMP atau SMA gitu. Kalau anak-anak PAUD kan benar-benar eh hal sekecil apapun tuh mereka tuh belajar awal belajar itu ya kalau nggak dari orang tuanya dari kita gitu gitu. Nah, gimana cara memposisikan diri yang belum pernah jadi orang tua, nah kita bisa jadi orang tua yang baik nih di sekolah gitu. Nah, Freda, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah apa ya? Kalau nggak ini mengelola diri sendiri ya, mengelola diri sendiri ya, mengelola kelas gitu. Karena menjadi guru tuh sebenarnya kita, apa ya? Itu kan kita berkontak dengan orang setiap hari, dengan murid kita setiap hari. Itu kalau misalnya uh, perasaan kita atau diri kita lagi nggak baik-baik aja tuh gimana nih cara mengelolanya biar kita kalau misalnya masuk kelas tuh tetap baik-baik aja. Ya, teman-teman nggak ini ya kita nggak bisa hindarin kalau misalnya nggak setiap hari kita tuh baik-baik aja ya gitu. Tapi ada hari-hari di mana kita lagi nggak baik-baik aja, tapi kita harus tetap terlihat baik-baik aja di depan anak-anak dan kita tuh harus terlihat seperti banyak hal karena anak-anak tuh ngelihat diri kita sebagai guru tuh ya tuh ada Power Ranger, ada koki, ada ibu, ada dokter, ada suster, ada dan lain sebagainya gitu bisa merangkap dengan All in berbagai one peran ya. gitu kalau lagi di kelas. Iya, betul gitu kan, Miss. Aku sakit, tiba-tiba jadi hakim. Miss, tadi dia merebut mainanku. Tiba-tiba jadi apa lagi? Pokoknya banyak lah sebagai macam gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Gimana dengan eh, cara mengelola diri kita nih agar supaya tetap bisa positif, tetap bisa waras gitu dengan keadaan diri kita yang sebenarnya nggak baik-baik aja gitu sih. Itu tantangan yang pertama. Terus kayak sebenarnya aku senang banget di sekolahku yang sekarang tuh dia melibatkan peran orang tua banget gitu. Jadi nggak hanya guru nggak hanya ngajar atau di kelas, tapi melibatkan peran orang tua di rumah. Mereka saling mendukung dan berkolaborasi gitu. Tantangan terbesar, tantangan salah satu tantangannya juga adalah gimana nih cara nge-match antara pola pengasuhan di rumah dan pola di sekolah. Soalnya ada beberapa orang tua juga kadang ngerasa kayak, Miss kenapa ya kalau di rumah tuh eh, anak itu nggak mau nurut sama saya atau misalnya sering banget gini 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 gini. Tapi berbanding terbalik sama yang di sekolah. Oh gitu ya Bu. Padahal di sekolah dia apa namanya berbanding terbalik lah pokoknya dengan keadaannya di rumah gitu dia apa namanya disiplin bisa tertib gitu bisa diarahkan kalau di sekolah itu sih ternyata apa namanya ketidakkonsistenan si pola asuh di rumah tuh itu tuh bisa beda dengan di sekolah. Misalnya di sekolah kan kita punya kesepakatan kelas atau budaya kelas. Itu kan kita mau nggak mau harus menerapkan itu kan selama sekolah. Tapi karena sekolah ini singkat, cuma 3 jam sehari,
gitu. Anak-anak tuh ya mereka mau-mau aja menaati peraturan selama 3 jam itu dalam sehari. Jadi meskipun polanya berulang, mereka akan tetap taat gitu. Meskipun kadang ada belok-belok sedikit, dia mau gitu lurusin lagi. Berbeda dengan di rumah, kadang ya namanya sayangnya orang tua sama anak ya. Misalnya hari ini sebenarnya peraturannya udah A, tapi ternyata peraturan itu nggak mutlak. Kadang bisa goyah karena ya udah deh kasih permen sekali aja misalnya gitu. Ya udah deh nggak apa-apa makan permen sekali aja. Kalau lagi tantrum atau apa ya udah deh kasih deh apa yang dia mau gitu. Gitu jadi kan nggak konsisten kan pengasuhnya. Nah itu tuh kadang jadi apa ya namanya nggak ini loh apa namanya jadi apa yang dilakukan anak-anak di rumah di sekolah itu tuh ternyata nggak sama dengan di rumah karena punya peraturan yang cepat goyah gitu kadang di rumah tuh. Itu yang namanya orang tua ya. Kita kan belum pernah jadi orang tua. Kadang, Betul, aduh betul. ibu jangan gitu, udah nggak bisa. Apa ya? Kita belum pernah jadi orang tua gimana ngerasain kasih sayangnya gitu. Itu sih. Kadang ada juga orang tua yang super sibuk, ya, yang belum sepenuhnya apa namanya liatin banget anaknya, gimana sekolah anaknya. Itu sih. Tapi sejauh ini aku senang banget karena sekolahku sangat melibatkan orang tuanya gitu. Jadi kita nggak bekerja sendirian gitu untuk ngeliatin perkembangan anaknya. Gitu. Menarik menarik ya tadi ya. Apa soal pelibatan itu saya kerasa banget ya antara sekolah yang mungkin dulu kita pernah ngajar di sekolah yang kayaknya masih belum melibatkan orang tua gitu ya. Tapi kalau yang sekarang UPN yang khususnya menemukan ekosistem yang sudah berupaya ya, misalnya melibatkan orang tua di pendidikan anak kan sampai yang Hmm. kayaknya ini ya sering kayak pertemuan gitu ya sama sekolah ya. Iya gitu deh pokoknya kamu. Nah itu juga aku pernah pernah waktu itu kan lagi sesi waktu aku pertama masuk kita kan lagi sesi induction gitu kan. Terus ditanya adakah yang pernah punya pengalaman yang apa ya kayak yang tantangan gitu. Kalau misalnya lagi ngomong sama orang tua. Nah aku ngacung tuh kan. Aku pernah kata-kata sudah kayak gitu. Aku cerita aja dulu aku pernah ngajar di Papua bla 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 bla. Terus pas awal-awal aku awal aku ngajar di sana ada mama-mama yang bawa rotan. Bu guru, kalau anak saya dia tidak patuh. Kok pukul saja dengan rotan ini gitu. Jadi dia ngasih rotan untuk aku apa namanya pukul Pakai di anaknya kelas. kalau jangan nurut. Iya gitu. Itu semua orang di situ kayak mungkin ya, ketimpangan yang jauh juga kan ya gitu. Itu orang-orang itu kayak gitu wah gitu agak sedikit riuh sih di situ karena Iya, mungkin nggak ditemukan ya di sini ya mama-mama yang bawa rotan ke sekolah buat nertibin kasih anaknya ke ya guru. iya gitu sih itu jauh banget ya bedanya ternyata Betul betul betul. Itu unik tapi kayak wah bikin shock gitu ya. Oke oke. Thank you Upeh. Nah, aku mau dengar nih kalau dari Elsa dengan peran yang sekarang tantangan apa sih Sa yang paling berasa? Wow. Kalau Udah aku, wow. hmm, kalau aku memang baru terus ya, memang dari kemarin yang baru-baru terus. Nah, ini yang baru juga buat aku sih jadi administrator sekolah Oke. juga. Tantangannya apa? Menurutku semuanya tantangan. Semuanya Pas menantang mau ya. ditantangin. Pas mau Semuanya ditantangin. Menantangin kamu. semuanya, semuanya menantang. Karena ya sama sih kayak UP tadi kan bahwa bahwa sekolah kita kebetulan sama sama ini ya, sama unit gitu ya. Cuma beda lokasi aja gitu kan. Memang di tempat kita bekerja ini, sekolah kita ini sangat berkolaborasi banget, sangat ibaratnya semua semua pihak-pihak yang ada di sekolah itu benar-benar harus benar-benar punya perannya masing-masing dan itu saling berhubungan kayak gitu. Nah, kalau UPH tadi dia akan dengan anak, dengan orang tua. Kalau aku mungkin agak lebih luas ya gitu ya. Kalau aku itu karena aku bukan berhadapan dengan laptop aja, hal administrasi yang ada di laptop. Mungkin kalau administrator ya pasti mikirnya berhubungan dengan Excel, spreadsheet, Docs gitu mungkin ya, meeting-meeting ya.
ya aku tetap seperti itu, tapi aku juga berhadapan juga dengan siswa-siswa. Aku adalah orang yang akan menyambut anak-anak sekolah datang karena aku bekerjanya di depan di meja front office. Jadi aku adalah orang pertama yang mungkin ditemuin anak-anak ketika tiba di sekolah dan apa ya, mungkin kelebihanku dari guru-guru itu aku menghafal semua mobil, motor, jemputan-jemputan seluruh jenjang. Baik dari anak PAUD, dari SD, dari SMP, SMK. Wow. Aku pasti, oh iya benar, itu penjemputnya si ini. Oh iya benar, itu yang, oh iya mobilnya merah nggak? Motor, iya bapaknya yang ini. Nah itu mungkin yang membedakan aku dengan guru-guru ya. Karena guru-guru itu mungkin kompleks itu siswanya ya udah siswa yang di kelasnya aja. 15 orang itu ya 15 itu. Kalau aku muridku ada berapa ya? Ya sekarang itu murid kita ada 70 berapa gitu ya. Nah, aku tahu itu semuanya. Wow. Itu. Jadi kamu Itu mungkin pendiam yang ya? membedakan aku ya. Nah, karena sekarang bukan dengan yang tadi pekerjaan itu, tapi aku juga akan adalah siswa. Aku akan berhubungan juga dengan guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan sistem sekolah itu sendiri gitu loh. Nah, yang paling apa ya yang menantang itu adalah menyeimbangkan semuanya ini. Jadi aku harus menjaga keseimbangan mereka. Bagaimana mereka itu apa ya? Anak mud kebetulan sekolahku ini kan digital banget ya. Hmm. Semuanya itu kan ada apa belajar itu bukan hanya dengan buku, tapi mereka itu punya digitalnya, ada belajar LMS-nya gitu ya. Jadi aku harus menjamin harus bisa anak ini LMS-nya tetap terbuka dengan ya eh, mungkin administrasi tagihannya udah terbayarkan. Nah, itu bagian aku ngingatin orang tuanya, Bu. Bayar ya, Bu, tagihannya dibayar biar LMS-nya nggak nge-freeze. Jadi program belajarnya tetap jalan kayak gitu. Kayak gitu. Terus mungkin di sini ada gangguan kenapa ya? Mungkin guru kan, kenapa ya anakku nggak muncul di absensinya? Itu ke saya. Kenapa Bu? Nanti saya ke sistem sekolahnya, Kak ini yang ini LMS-nya nggak bisa gerak, absensi gurunya di LMS nggak muncul. Nah, kita itu yang mengolah-mengolah kayak gitu. Kemudian dan di satu sisi lagi kan aku tuh paling depan ya. Jadi kemungkinan akan banyak hal-hal itu yang dipertanyakan ke aku gitu kan. Di mana yang juga orang-orang pasti mempunyai ekspektasi. Nah, kembali lagi nih ekspektasi ya. Gak bisa kita buat ekspektasi IM di sini. Zero ekspektasi. Orang pasti punya ekspektasi yang dimana apa namanya em, mungkin ini tapi mungkin perasaanku aja yang aku tuh harus tahu dan yang apa lagi ya? Aduh kok aku Aku serius deg-degan ya dengerin dia. Gimana, Sa? Gimana, gimana? Tenang, tenang. Tenangin diri kamu lo. nih Tenangin diri lo. Iya ya, tapi aku nggak sih lebih karena ke itu kamu sih di frontliner kan, jadi kayak orang paling depan. Jadi pasti orang tuh ekspektasinya ya udah kalau aku ketemu sama dia, aku mau nanya apapun harusnya ya bisa dong, gitu kan? ya jadi eh, mungkin mungkin aku yang paling tahu semua gitu ya dan jadi ada hal-hal yang mungkin nggak berjalan dengan ideal itu agak bikin panik-panik dikit ya. Oh, Karena kan kita ini ya, apa namanya, harus service excellent ya, kan kita memang di situ kan pelayanan gitu kan. Jadi ibaratnya apa yang aku sampaikan itu bener-bener kayak ini bener nggak ya? Ih nanti ini ke misalnya didengar orang tua ini gimana ya? Blunder nggak ya? Apa nanti sebenarnya ini nggak ada ya? Karena kan namanya kita di sekolah itu informasi itu banyak banget gitu ya dengan kapasitas kepala yang nggak tahu berapa gigabyte ini wajar aja dengan faktor kadang ada yang lupa kadang yang kita kayak apa ya gitu ya nah mungkin itu sih dan juga
selain dari ekspektasi, tantangan terbesarnya juga komunikasi. Nah, aku yang orangnya sebenarnya dulu itu orangnya nyablak aja ya kayak A, I, U, E, O gitu ya. Kayak ini enggak ya ibu ya gitu kan. Nah sekarang itu kayak harus kayak agak ini ya latihan eh, pemilihan kata. Jadi aku di situ belajarnya selain tadi ya itu aku di sini belajar banget sih komunikasi gimana apa yang misalnya ada tanggapan, saran, komentar, aku tuh bener-bener harus kayak menaruh empati kayak ya baik, pilihan katanya agak lebih halus, dimanapun itu sebenarnya kita agak kesel tapi kita harus berusaha iya ibu di sini kayak gitu, kayak gitu Tetap sih. tenang ya. Tapi ya tapi tetap di mana kita bukan hanya menaruh empati tapi kita tetap harus berada dalam satu koridor SOP yang memang udah disepakati bersama di sekolah kayak gitu. Itu sih tantangannya. Tapi keren banget sih. Keren-keren. Ini kita Ya, bisa. tapi untungnya di aku itu di sekolah itu kita tuh bener-bener apa ya saling bahu membahu gitu loh. Jadi kalau misalnya aku kebingungan, aku nggak tahu, itu semua orang itu kayak berusaha bantu yang mana. Misalnya melihat aku kayak, aduh ini gimana gitu ya. Aku terlalu banyak gitu. Apalagi aku tuh dulu cukup ini ya awal-awal itu cukup agak habis energi juga ya kalau ketemu orang sampai 5 orang gitu ya sampai kayak awal-awal dulu pulang sekolah tuh pulang rumah itu udah nggak mau ngomong apapun kayak diem aja tapi kalau sekarang kayak maju loh semua banyak sih Wih, mantap. kayak gitu iya ya sih sekarang banyak banget sih yang berubah baik dari yang tadi percaya diri ngomong terus yang ngobrol sama orang sekarang lebih lebih udah bisa mengkondisikan ya aku berbicara dengan ibu-ibu yang masih apa masih nggak jauh beda umurnya gitu ya masih generasi milenial gitu kan yang udah agak lebih paham dengan digitalisasi dengan perubahan zaman dengan ibu-ibu yang mungkin Sinyalnya kayaknya jelek. kayak gitu sih. Oke. Tapi Elsa ini sih, apa namanya, cukup relate sih Elsa sama aku. Kayak harus, dia kan nyablak dan harus memilih kata kan kalau misalnya sama orang tua. Iya. Nah, aku kadang sama anak muridku kayak gitu. Kayaknya kan kalau misalnya di Papua kan ngomongnya cukup barbar gitu. Ya Iya aku paham sih, bener. paham kan? Itu tuh keren banget. Itu gue Dengan suaranya gitu. beda ya. Aku juga kadang tuh dalam diri aku yang terdalam nih, kadang kalau misalnya ada yang nggak ngerti suka, kok paham toh? Cuman udah ngomong toh, Iya. tapi ya ditahan gitu, apalagi awal-awal Iya. pulang kan kayak udah nggak Iya. nggak akan ngerti. Nah, ditambah Udah aku kok banget juga sih. kan dari apa budayaku orang Batak udah tahu ya orang Oh, Batak bener-bener. gimana. Ditambah campuran aku Papuaku dan aku tuh baru pulang banget ya. Kita baru pulang banget ya dari Oh, Papua masih dan kita tebal tuh logat masih tebal. iya logatnya tuh Iya, tahu banget. logat Batakku udah tebal tambah Papua itu ya tebalnya Wah. udah semana itu ya. Jadi kadang itu juga sih awal-awalnya itu jadi kadang ada yang membuat kayak salah. Jadi itu hal yang bakal bukan bakal maksudnya hal yang sering terjadi di awal-awal mungkin orang tua jadi agak ini ya langsung agak-agak gimana gitu ya sama Miss Elsa ya Miss Elsa iya Miss Elsa karena mungkin masih ke bawah agak garangnya dikit gitu. Sekarang takut gak sih? Ya, cuma aku mengantisipasi, apalagi kalau misalnya bukan orang tua. Kalau UP kan orang tuanya ya udah muridnya aja. Kalau aku kan seluruh jenjang ya yang aku hadapin. Apalagi sekolah aku ini sekolah yang ini apa namanya blended learning. Jadi aku juga menghadapi orang tua yang murid-murid daring, bukan hanya orang tua yang datang ke sekolah, anak-anaknya yang sekolah tatap muka. Tapi aku juga menghadapi orang tua murid daring yang aku nggak tahu wujudnya tuh seperti apa gitu loh. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya ini ibu kah, bapak kah, aku juga nggak tahu.
sebenarnya ya. Jadi aku mengantisipasinya kalau misalnya pemilihan kataku agak gimana. Jadi kayak mengusahakan dengan emoticon dan iya supaya jangan pikir aneh-aneh kayak begitu. Ya, terima kasih banget untuk emot-emot yang ada di WA itu sangat ngebantu. Terima kasih ya para pencipta emot ya. Bikin Iya, emotku terima sendiri kasih kan. para pencinta emot. Pencipta. Iya, pencipta emot. Aku pikir pencinta. Oh, Tapi enggak. tapi hal yang aku bener-bener dapat dari kalian berdua itu adalah energi kalian keren banget sih. Energi kalian tuh luas kayak keren banget bisa ketemu sama banyak Full baterai. orang. Ini Apalagi anak mereka berdua PAUD full kayak baterai. kayak UP kan PAUD tuh kayak wow banget kan ya. Maksudnya ada aja gebrakannya mereka kan. Terus Elsa juga ketemu sama banyak, maksudnya bukan cuma PAUD doang, tapi sampai yang jenjang-jenjang atas juga, bahkan sampai bisa tahu tahu apa sih plat mobil mereka, siapa yang jemput itu parah sih, itu keren banget sih. Another itu skill skill dewa sih itu kalau menurut aku ya sebagai orang yang kayak cukup pelupa kayak aku ngerasa wah itu keren banget sih kalau sampai kamu udah bisa tahu sejauh Iya, itu gitu. aku nggak pernah hafal merek mobil ya. Sekarang aku jadi tahu merek mobil. Ya Allah, Itu lucu BYD, banget. BYD, BYD, Iya deh. mobil BYD. Udah Astaga. bisa buka shop. Seru banget ya ampun. Merek Nah, tadi mobil. itu kalau kalau kita bicara soal tantangan kan ya, kayaknya bicara tantangan nih banyak banget ya sampai kita menghabiskan beberapa menit untuk bahas tantangan. Nah, kalau misalnya suka dukanya dari apa yang kalian kerjakan saat ini tuh bisa nggak dibagiin ke kita? Kayak bisa sukanya tuh karena bisa kayak gini, tapi kadang sedihnya karena kayak gini. Misalnya kayak UP mungkin karena jauh dari orang tua jadi agak sedih gitu tapi sukanya ya happy-nya ya karena apa gitu siapa yang Aduh, kayak apa ya? Kayak lebih banyak suka sih. Sukanya ya. Iya. Ih, banyak sukanya bagus. Ini Gimana harus grup Elsa? paut ya. Sukanya lebih banyak ya. Elsa jawab duluan. Siapa? Elsa deh. Oh, Yo, takut Elsa, takut. Elsa, boleh Elsa. Elsa Eh, atau Dulu dong. SPK. apa Jawab ya? bersama-sama. Kalau namanya kebetulan kerjaan aku ini walaupun tadi pekerjaannya banyak tantangan, tapi aku setuju sama UP banyak sukanya gitu ya, bener banyak sukanya. Dan aku bener-bener berada di lingkungan yang sangat support system banget. UP udah lihat ya, supporterku kemarin datang sesekolah loh. Keren banget sih. Mereka suportif banget sih. Oh, yang Kayak pas Iya, ini aku ya, pengen bilang kemarin terima apa kasih ya? loh Sa, sama teman-teman kamu karena mereka semua udah support kamu banget. Aku iya. wow. Ya, aku tuh bener-bener di sekolah aku tuh full, hatinya tuh full. Jadi pekerjaan itu serumit apapun, sebanyak apapun deadline, eh eh, ternyata lingkungan kerja itu ngebantu banget ya untuk menetralisir itu semua gitu. Setuju. Terkhusus aku yang memang energinya itu dari orang-orang sekitar gitu loh. Ya, kayak gitu. Nah, kalau dibilang suka tuh banyak banget sukanya, tapi namanya kalau bicara suka duka itu biasanya datangnya itu barengan gitu loh. Mungkin dukanya dukanya mungkin karena eh, ini kan walaupun aku tuh punya kelompok kerja admin, itu kan kita cuma by chat ya, ketemunya by chat gitu loh, untuk mempertanyakan pekerjaan-pekerjaan seputar administrasi. Jadi mungkin, tapi namanya gimana kan kita semua kerja, nggak melulu tentang kamu gitu loh, karena kamu nggak tahu kamu di luar enggak gitu. Mereka kan juga bekerja. Mungkin dukanya itu kadang aku tuh harus agak lebih sabar menunggu balasan, jadi agak harus lebih bagaimana ya misalnya ada komplainan dari orang tua atau dari guru yang aku tidak tahu, terus aku sedang mempertanyakan tapi tidak langsung dibalas, dan bagaimana aku harus lebih menyabar-nyabarkan mereka dulu, lebih menenangkan mereka sampai aku mendapatkan jawaban yang bisa aku kasih ke mereka gitu, membantu mereka, mungkin itu ya. Tapi lainnya dari itu kita semuanya, aku bener-bener ngerasa kita itu saling bahu membahu, kita membantu gitu loh. Enggak enggak melulu karena dia guru, ya udah dia kerjanya guru aja.
karena aku administrasi ya udah kerjaanku administrasi. Enggak, ada juga pekerjaanku beberapa yang aku harus minta tolong sama guru gitu. Ada juga guru yang mungkin butuh aku tolong kayak gitu. Jadi kita memang saling membantu di situ. Eh, Koneksi. dan dan kemudian di sekolah aku itu benar-benar apa ya? Kalau dulu kita ya kalau aku rasakan ya waktu di Papua itu jadi guru tuh berat banget ya. Sumpah serius aku kalau di Papua itu jadi guru itu kayak Menantang kayak banget. apa ya? Ada covernya gitu loh. Jadi guru itu di kepala waktu kita jadi pengabdi itu seperti ini. Jadi kita harus kayak lebih banyak menahan kayak itu kan. Mungkin dari bagaimana tutur kata, bagaimana berperilaku gitu kan, agak lebih dijaga. Tapi kalau di sekolah apalagi antara guru dengan kepala sekolah kita kan agak kayak iya Pak, iya Pak. Iya. Ya di sini pun sebenarnya tetap kayak gitu profesional gitu kan. Cuma tetap aku tuh bisa jadi diriku sendiri gitu loh. Dengan aku yang orangnya berisik ini, dengan banyak hal random, aku banyak bisa mereka terima gitu. Dengan aku yang apa ya, men- yang banyak tanya ini gitu. Itu cukup sangat membantu. Terus kemudian dan dan di sekolah aku tuh tadi aku bicara lingkungan kerja ya, lingkungan kerja aku tuh membantu banget kan, kita sefrekuensi jokesnya, kita sama-sama punya kesenangan hobi makan yang viral-viral, itu cukup cukup seneng banget ya. Terus juga apa ya, dan yang pastinya itu stres lirisnya stres rilisnya itu ada gitu loh dengan anak-anak sekolah yang lucu-lucu gen alpha itu Kenapa? ya. Iya, gen alpha yang dimana eh mungkin awal-awal ada anak murid yang nggak terlalu dekat sama kita, lah tiba-tiba jadi dekat, jadi kayak mau physical touch sama kita gitu ya, mau dapat word affirmation dari mereka kayak gitu. Lebih banyak sukanya sih, karena aku seneng banget kalau yang sekarang itu, dan udah ada saksinya juga kan, jadi udah dari UP support systemku tuh, Is, wah, aku mantap. happy banget. Aku sangat bersyukur dimanapun sampai saat ini tuh, dimanapun aku berada, aku masih punya orang-orang yang di keliling aku tuh baik-baik gitu loh. Ada salah satunya ya ini, mereka-mereka ini Kak Paul, UP ini. Woi. Kiu, 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 kiu. Kiu, kiu. Love you, love you. Nah, itu tadi kalau dari Oke. Kak ya. Kalau dari Pak Upage, UPEC, upage. Upage dari page gimana page? dari ibu guru kita. Nah, dari Nih. UPEC, apa ya, suka dukanya, ya kita kan perantau lagi ya. Cuman aku Ya, aku suka sih dunia perantauan. Saya berpetualang menantau itu lagi. seru ya buat kamu. Itu kayak apa ya, jiwa-jiwa itu kayak nggak merecall kembali jiwa-jiwa adaptability kita Wih, gitu kalau Yes. merantau tuh. satu dari sekian kompetensi akhirnya terini lagi ya, terpakai Bener, lagi. adaptability bener, Oh sepakat iya banget. benar-benar. Iya Adaptability. gitu. Cuman ya kita kan di sana nggak tahu ya. Sebenarnya kita udah coba beradaptasi banyak hal gitu kan waktu jadi PM. Tapi tetap aja waktu kita ngerantau kembali di kota besar tuh malah jadi aneh gitu loh. Kayak kok gini gitu, hah, kok gini gitu. Gitu. Biasanya mungkin sama mama, Bu Guru mau dapat sayur apa? Mama mau ke kebun. Ini beda kan? Kita kan harus ke pasar sendiri atau kemana gitu lah, atau serba instan atau astro gitu kan. Aduh, itu Astro agak-agak gak tuh? gitu. Suaranya Jadi masuk-masuk. dulu suka cukup aneh gitu kan, untuk pertama kali merantau lagi. Cuman ya alhamdulillah karena adaptability aku bold ya waktu itu. Jadi so far so good sih ya merantau lagi. Nah, kalau suka duka, aku sama sama di pekerjaanku yang baru ini, itu sebenarnya sukanya, alhamdulillah lebih banyak sukanya ya. Apa ya, jadi guru PAUD itu ternyata kan kalau misalnya orang tuh memandang kan semakin rendah jenjangnya semakin mudah kan gitu. Orang-orang tuh
melihatnya tuh kayak gitu. Jadi semakin rendah kamu mengajar jenjang itu, ya itu mah gampang, apalagi anak PAUD gampang ngajarin apa, ngajarin anak nulis, ngajarin anak apa dan lain-lain gitu kan. Enggak loh gitu, itu cukup susah gitu. Tapi maksudnya aku sebagai wanita yang belum menikah dan belum memiliki anak, itu punya kesempatan belajar yang lebih dulu loh dari orang-orang gitu sebagai guru PAUD gitu gitu. Jadi eh dan lebih banyak tuh anak-anak tuh memang belajar dari aku, tapi lebih banyak tuh aku yang belajar dari mereka gitu loh. Dari kan aku tuh di kelasnya tuh mix age classroom gitu kan, nggak hanya TKA atau TKB, itu tuh dari pre-kinder, kinder A, kinder B, itu tuh semua ada dalam satu kelas. Ya, gimana caranya aku bisa belajar dari anak-anak pre-K, anak-anak kinder A, anak-anak kinder B, yang notabene tuh punya masing-masing perkembangan yang berbeda loh, gitu itu sih. Dan itu seru menurutku karena aku suka ya gitu lihat perkembangan orang, perkembangan anak gitu. Dari yang awalnya uh, apa satu, tiba-tiba jadi lima, tiba-tiba jadi sembilan, gitu. Terus aku juga merasa amat sangat hangat untuk jadi guru PAUD karena aku full of love ya gitu di sekolah gitu. Nah, ini gimana anak-anak perasaannya? Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang sebel, ada yang bingung. Cuman mayoritas banyaknya kan yang happy. I feel happy today, Miss. Terus kayak, kenapa kamu happy hari ini? Terus tiba-tiba ada, itu anak itu sebenarnya kok, ada satu anak yang itu kalau misalnya ditanya sama aku, kamu kenapa hari ini happy? Iya, soalnya ada kamu. Dia suka nunjuk aku gitu loh. Soalnya ada kamu. Itu berkali-kali kalau misalnya aku tanya sama Wow. dia, kamu kenapa? Soalnya ada kamu, Miss. Soalnya ada kamu, Miss. Gitu. Itu aku suka banget lihat perkembangan anak-anakku yang dari awal tahun ajaran kemarin itu kan kayak eh, mereka nangis-nangis, harus kita gendong, harus kita peluk, harus kita tenangin dan lain-lain. Itu tuh ternyata apa ya? Mereka Itu tuh bertumbuh. tantangan besar, iya, tantangan besar yang dulu tuh bisa loh gitu dari yang awalnya masuk kelas nangis nggak mau beralasan di kelas itu ada monster ada apa gitu sampai dia nggak mau masuk kelas. Yang Iya bener. benar Oh itu gitu. aku Monster gak tuh? Imajinasinya ya ada Allah. monster di sana katanya Hmm. gitu gitu kan. Jadi sampai dia bisa duduk di kelas bisa ngikutin pelajaran bisa yang awalnya cuma punya satu teman jadi punya banyak teman itu jadi kayak aku suka banget gitu. Aku suka Jadi banget sama kangen nggak? anak-anak aku. Kangen nggak? Iya, mereka nih. Jadi aku nggak bisa ketemu mereka gitu Mana sih. lagi, mana lagi Aku kan orang menemukan biasa. apa? Nah, tapi kan mana lagi kan orang Oh, biasanya kalau anak Nggak kecil, hilang sinyalnya dah. eh, anak kecil tuh selalu ini enggak sih, selalu jujur sama perasaan mereka. Jadi kayak nggak ada yang disembunyiin. gitu. Bener-bener gitu. Karena mereka sangat jujur sama perasaan mereka, jujur denganku, jujur dengan teman-temannya. Aku juga bisa jadi diriku sendiri gitu loh. Gitu. Ya. Kadang Jadi misalnya aku teman ya? lagi Apa jadi temannya mereka ya? jadi teman mereka, alih-alih aku menjadi ibu guru dan ibunya mereka enggak, kita jadi bestie aja gitu. Pasti betul. Ya, Kita biasa kita salon-salonan di Ya ampun, lucu sekolah, banget. kita Bener sih. masak-masakan. ya kemarin Pokoknya kan baru ini ya, masa gado-gado. ya, Ih, masak gemes gado-gado. banget. Ya Ya, pas ampun, minggu kemarin anak PAUD programnya, program, belajarnya banyak masa-masa ya, masak-masak. cuci Beneran beras. masak. Di luar ini emang banyak masak-masak sih. Itu beneran Iya, masak. kemarin tuh Kelas ya. cuci Hmm, masak-masak. Buat apa gitu, saus Oh, tomat, eh, buat apa? iya apa? keren banget. Saus Buat saus tomat, tomat. saus tomat. Oh enggak kalau soal tomat enggak. Ada. Tapi sayangnya tuh aku tuh kan di gedung Gramedia, jadi nggak bisa sembarangan kompor masuk. Jadi kalau misalnya masak tuh nggak bisa bebas gitu loh, kayak masak pakai kompor portable, jadi pakai panci listrik gitu. Jadi nggak semua hal kita masak, paling rebus-rebus kayak Oh, gitu. Jadi mentok kita cuma sampai rebus-rebus sih. Cuman itu juga aku suka sekali bikin jelly, es jelly Mau bikin buah. jelly. Anak Heeh, TK nice loh, banget. buat itu anak PAUD loh yang buat. Iya, Seru banget. pelajaran anak PAUD itu seru-seru banget loh, serius. Aku Udah banget. kayak soalnya kehidupan ini ya, udah cukup kayak kehidupan orang banyak dewasa ikut ya, udah ikutan. sampai masak. Beda banget kan dulu kan waktu ngajar di Papua kan kalau masak-masak pakai cat Terfokus nggak ya, ada tuh. data ya. Aman, aman, aman.
Datu, macet Datu. Tunggu Mas, dulu. Nah, Aman? udah aman. Nyaman ini aman. Macet Jadi Oke. Datu edit tadi nih. langsung Jadi dia edit pindah nih. universe tadi. Sorry. Pindah universe ya. Semesta berapa Datu tadi? Ini tadi sampai masak nih anak-anak PAUD pada masak. Sampai masak jelly. Kalau di Papua masak apa biasa? Papeda. Iya, kalau di Papua kan kita apa? Guru, mari tong masak. Ah, mari tong Wah, masak, tong masak. Masak apa? Masak daging rusa. Masak kasuari. Masak bisa. laulau dan ya termasuk hasil pancingan yang mereka potong kepala sama ekornya jadi cuma segini doang ikan-ikannya. Ya, masak-masak kayak gitu kan ekstrim Wah, gitu. Masuk masuk ke dunia PAUD di sini kan kayak giling gitu sambil jelly. sama gitu. Ya, itu jujur itu Ya lucu cukup banget. Seru ya. jauh Seru banget. banget Seru, gitu seru. loh. Iya, Itu sih itu aku suka di Papua, ternyata aku suka banget sih PAUD. di Papua bukan kita yang ngajar, kita yang sedang belajar sama anak yang Oh, diajar Mas belajar ya. how to belajar. survive ya di sana ya. Terutama aku ya belajar hidupin api dari kayu bakar. Nah ini nih, biasa pakai kompor gas ya. Tetek, tetek, tetek langsung. Jujur ya. Iya, Iya, Hmm. aku waktu itu memang ngidupin api karena waktu itu aku masih tinggal sama guruku yang lain. Aku ngidupin api dari jam 4 subuh. Jam 4 subuh aku ngidupin api. Nyalanya Bayangin jam berapa? ngapain? Oke apa batu? Nyalanya jam 6 apa setengah 6 gitu. Wow. Oh, 2 jam kah? Demi Newbie nyala. mas, newbie. Gitu, itu sih, itu sukanya ya. Oh ini apakah Dukanya Datu apa hilang ya? lagi sinyalnya? Apakah aku yang hilang? Nggak, iya. Ada. Apaan sih? Dukanya overall nggak ada sih. Ada sih, cuman ya duka-duka yang biasa aja lah. Kadang mungkin hidup di kota ya bosen lah pengen main kemana gitu kan kalau di Wanda mah mari tong main lah main air garam Banyak juga ya. tidak apa-apa tuh. Eh, kalau di sini susah kemana-mana gitu karena kan kota ya iya, habis mau main ya paling permainan-permainan Oh, yang oh, kota-kotaan gitu yang ya gitu anak deh. kota. Jadi anak kota ya sekarang. konser, Wah, konser, konser. iya main konser juga konser timur kita bos. Yes. Konser, Itu sih konser. guys. Oke, mantap, menarik banget guys. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi. Tadi kan ya udah apa tantangannya, suka dukanya yang sebenarnya tuh lebih banyak sukanya ya. Karena tetap unik ya, entah kalian jadi guru pas di timur sana di Papua dan sekarang punya peran yang berbeda juga tapi udah pindah ke Jawa gitu ya. Nah, aku mau tahu dong kalian berdua gitu ya sebelum misalkan ya tiap tiap hari ya, maksudnya hari kerja gitu ke sekolah, boleh di-spill gak sih kayak sebelum kalian ke sekolah khususnya mungkin kalau Elsa di front desk, terus kalau Upeh masuk kelas, apa sih atau gimana sih cara kalian nyiapin diri kalian? Kan tadi mungkin harus kontrol muka dulu kan sebelum masuk kayak tadinya, gitu kan. Jadi masuk kelas kayak udah muka bidadari gitu ya. Atau yang Beda. tadinya di balik meja kayak gimana, tapi di depan meja kan udah harus kayak, selamat pagi, selamat siang gitu-gitu kan. Boleh di-spill gak sih Betul. gimana kalian nyiapinnya tuh? Boleh bebas siapa dulu? Ya, atau ada kayak misalnya kayak aku harus makan ini dulu atau harus minum ini dulu atau harus apa dulu sebelum ke sekolah biar aku full energi gitu. Ya, minuman berenergi kah? Apakah Kalau Kak Paul ngopi dulu kopi ya. kah? Dulu. Kak Yang Paul penting ngopi dulu. saja maaf ya Kak Paul ya kopi Kopi dulu. Ya Iya. Allah. ya Elsa dulu Elsa dulu. Ya, siapa tuh Kalau yang mau? Elsa, Elsa. aku, kalau aku sih, misalnya kalau aku di depan ya, pasti aku persiapan ke sekolah. Kalau aku di depan, pasti aku harus cantik dulu. Iya. Kamu kan udah cantik. Itu kunci. Iya, itu Tuh kunci. Jadi, lawan mood ya. ya, karena menurut, iya, kan, kalau setelah pekerjaanku ini, ternyata eh, apa namanya dengan rambut yang harus dicatok, dengan makeup yang on point, udah foundationnya udah nempel, udah bagus, lipstiknya yang
Pokoknya udah bagus lah. Itu sebenarnya ternyata aku setuju dengan perempuan kebanyakan make up itu memang bangun mood teman-teman. Hmm, Menurut aku ya. Aku semua tuh ya. Ya. terus eh ak- ya dengan kalian tahu aku doyan makan. Aku di mejaku tuh harus ada cemilan. Enak banget. Harus ada cemilan. Jadi aku tuh pagi-pagi ya minimal udah harus minum air air dingin dulu, terus udah makan sesuatu lah gitu ya. Dan selama kerja pun aku pasti ada selalu nyediain biskuit atau apa atau buah dari rumah yang untuk nanti beberapa waktu aku makan kayak gitu. Itu yang membuat aku akan eh, ya happy ngerjainnya gitu. Terus setelah itu mungkin selama kerja aku tuh butuh ini ya earphone. Jadi kalau misalnya aduh agak sunyi nih ya anak-anak udah pada masuk sunyi nih, aduh terlalu fokus sama pekerjaan kayaknya pengen dengar musik gitu. Nah, itu cukup membantu untuk menstabilitas kewarasanku selama bekerja kayak begitu. Dan juga ya apalagi selain itu tektokan aja sama partner semeja aku, udah semuanya. Tapi yang paling penting itu adalah rambut harus badai, Wih, baju baju OOTD gitu. Ya itu. Dari Upe Sip. gimana? Mungkin Dari P Upe gimana, Pe? butuh Kan harus, sapaan selamat pagi dari seseorang mungkin ya. gue.Il dong, siapa sih? Kayaknya Upe lebih berbeda deh kayaknya. Hehe. Oh, Hey. beneran ya yang jujur ini ya Upeh Kalau ya. guru PAUD itu kan Hehe. butuh energi yang lebih banyak gitu Betul, ya. setuju, Gak usah setuju. gitu dong. Hehe. Kesel dong nanti. Belum akan aku Nanti komen sebutin. gak sih? Nanti Nanti dia kesel komen gak sih? dong. Ya, Pe, jadi gimana, Pe? Nyiapin Ya, diri sebelum misalnya masuk chat kelas dari aku, gimana? Pak, karena aku sering juga ngechat kamu, ngepap sama kamu. Kan kamu sakit aku. Iya benar. Gue Aku sapu nih, kalau gue dari sapu. kalau dari aku sebenarnya em, kalau Elsa kan itu harus make upnya harus on point dan badai banget rambutnya. Kalau aku apa ya? Kalau nah biasanya kan itu kan banyak ini ya alat dan bahan buat pembelajaran tuh dan lain-lain. Biasanya hamin seminggu dari pembelajaran, misalnya ini minggu lalu, minggu depan nih, aku siapin nih minggu ini, di akhir minggu ini. Kan karena minggu ini terakhir sekolahnya hari Kamis kemarin kan. Berarti kalau Kamis tuh aku mulai ngeprint tuh apa aja yang akan di apa aja nih bahan-bahan yang harus di print. Aku print tuh biar nanti nggak usah ngantri kalau misalnya hari H ngajar gitu, aku print apa yang harus di print dan lain-lainnya buat bahan ajar seminggu ke depan. Nah, di minggu depannya paling hari-hari aku biasalah sebelum berangkat aku harus menyiapkan afirmasi positif dulu sama diri aku sendiri ya. Kita butterfly hug dulu gitu ya. Sebelum ya sebenarnya di kelas juga di hug sih sama anak-anak ya. Jadi terbantu lah ya untuk itu. Terus ya aku harus sebenarnya nggak harus tapi itu memang sudah menjadi rutinitas ya diucapkan selamat pagi oleh seseorang yang aku sukai gitu ya. Aku Eh, ya. iya kamu. Kita kan kalau chattingan hari ini chattingan dibalas besok atau lusa gitu. Jadi ngebantu banget buat emosional stabil, menjaga emosional kita tuh emang cocok banget sih kita tuh ya gitu. Terus apa ya kalau di sarapan sih, sarapan itu harus sarapan yang benar. Kalau nggak sarapan yang benar itu perut krauk-krauk sampai siang, karena kan energi kita tuh akan full gitu dikasih Kau, kau beneran ya. di iya ada energi gitu, kita tuh akan di push bebas berterbangan di ruangan kelas itu tuh kayak wah gitu. Jadi makan tuh harus yang bener. Kalau nggak bener tuh nanti kayak tiba-tiba baru istirahat baru pergantian jam gitu kayak udah lapar lagi udah diem gitu. Tuh ya madang dulu guys, madang Madang. gitu. Dahar, dahar, dahar.
Iya, dahar dulu. Terus habis itu paling apa ya? Nah, aku tuh ngerasa kalau misalnya aku well prepare, itu tuh jadi nggak keteteran loh si apa namanya ngajarnya. Jadi bener-bener dari sebelumnya atau dari paginya. Itu tuh setting bangku kelas kan bangku kelasnya kan cukup ini ya portable ya. Jadi dirubah-rubah gitu kadang kan gantian sama kelas inklusi atau kelas yang lain gitu. Itu ganti-gantian dan lain-lain itu dirombak. Kadang ada kelas yang banyak, ada yang sedikit. Itu sih. Terus juga materinya harus sudah oke, lembar-lembar kerja yang harus disiapin. Meskipun anak-anak dari rumah ada alat dan bahan yang harus dibawa, kadang kita nyiapin juga buat anak-anak yang nggak bawa nih gitu. Itu sih, karena kalau misalnya ada yang nggak bawa dan kita nggak nyiapin, kadang kita keteteran juga. Aduh gimana nih nanti dia ngerjain apa atau kayak gimana. Gitu, setidaknya pondasi dalam satu hari ke depan ini dia udah aman itu Beda apa banget sih ya. well. Kalau UP nyediain materi, kalau saya materi perut. Betul, Apalagi kalau saya karena udah dari kalau awal. UP media belajarnya ya ada worksheet. Kalau saya ya media saya cuma charger laptop. Tapi kan Betul. jualan Dan juga perangnya Elsa. Kamu satu dan juga ini memori tentang mobil-mobil dan juga orang tua ada di betul sini banget. semuanya. Ini ya, apa namanya, database, database. Oh, ini Iya, ada. database. Betul. Ya. Sama aja Oke, sama-sama oke, punya oke. database tapi yang satu pakai laptop, yang satu nih Langsung database harus media disiapin bener-bener. pembelajaran. Tuh, Betul pilihan banget. lain. Nah, Tapi kalian gitu. Upeh, aku penasaran kalau di kamu sistemnya itu dia udah bikin kayak apa RPPM itu udah semingguan atau kayak justru udah ada setahunan itu. Terus kamu tinggal, oh ya udah nih udah ada tinggal nyetak-nyetak atau justru kamu dipersilakan untuk ya udah nih acuannya ini kamu bikin aja kayak dibebasin per harinya gitu. Gimana sih Teh, kalau di kamu? Oke, kalau di aku tuh ya alhamdulillah untuk RPP tuh mereka udah punya timnya sendiri. Jadi ada learning Hmm, koordinator, ada di bawah learning koordinator itu ada learning design. Nah, learning design dan learning koordinator tuh dia yang akan tektokan untuk membagi-bagi tugas. Apa sih itu? Sih? topik-topik segala Siapa? macam ya. Iya, pembelajaran di setiap harinya, setiap minggu, bulan gitu, bahkan triwulan gitu. Jadi mereka udah dibagi-bagi tuh harus ngapain aja. Kalau aku kan guru biasa, aku nggak join jadi learning design. Jadi aku cuma tok aja ngajar gitu. Jadi biasanya nih dalam satu, misalnya nih udah minggu minggu 5 nih. Di minggu 5 tuh minggu 6 tuh pasti udah ada tuh si apa namanya si RPP-nya. Jadi apa namanya kita bisa nyiapin hamin seminggu gitu buat pembelajaran ke depan gitu. Jadi nggak kayak guru yang harus capek-capek kayak aduh gimana nih hari ini besok aku ngajar apa Ya, besok aku ngajar apa. Enggak, kita cuma jadi implementator aja karena RPP-nya udah dibuat ada gitu. timnya sendiri gitu. Ya, Ya, paling kita Siap-siap. sebetulnya modif sih dikit-dikit sesuai ya, dengan kebutuhan anak-anak yang ada. benar. Itu. Kebetulan udah banyak tim di sini di sekolah kita tuh udah punya tim-timnya jadi Udah ya ini ya jangan khawatir lah. terspesifikasi ya Ih, tugas-tugasnya. bagus. Ah, berarti Ah, join, join, Nice. join. Jangan Ini yang khawatir diajak yang ini namanya ya, yang diajak yang ini. over job decks itu Yang ya diajak yang ini tolong nih sebelah nih. ya Oh, join. ini ada apa nih mau join aja, join, join. Iya 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 jadi apa jadi apa? Jadi yang kayak Elsa, yang kayak Upe, Iya, Kepala bebas. sekolah, kepala Tapi sekolah. kepala info Headmaster sekolah, ya, kepala sekolah. Headmaster. jadi apa? Kepala sekolah. Wait, aduh. Juga usiaku seumuran sama kepala sekolah aku. So keren banget. Jadi Kak Datu mah iya. Bisa Wow. lah Nanti Iya, datang ya. paling nanti cocok deh jadi yang kepala sekolah sekolah aku aku tuh. sefrekuensi karena usia kita nggak beda jauh gitu, palingnya beda cuma 2 tahun. Menarik ya guys. Ciu. Menarik Iya. tuh tahu Menjadi lebih tahu promo ya. menarik loh. Kita akan bangun Dan, sekolah Gen Z apa ya? dan for your information, orang-orang di sekolah kita tuh nggak asing sama IM. Hmm. Iya Yes. iya iya. Kalau lu IM, orang-orang berekspektasi sama lu. Wih, Kadang Nah, aku juga beratnya di situ. Tapi ya, iya. I see, I see. Ya kamu itu tambahan tadi pertanyaan tantangannya ekspektasi alumni IM. ya, kayak ini Ya, ya ya. kayak jadi hati Itu kita buat semuanya ya. WS-nya dipertahankan ya. WS-nya dipertahankan ya. ya itu Kalian sampai ini dan aku baru tahu juga sampai di HR, pokoknya koordinator HR yang biasa kita tanda tangan kontrak di sebelah kita tuh itu tuh alumni IM yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu.
IM di mana-mana. Ya, Wow, senior ya, betul, senior ya. betul. Yang Atasanku pun satu alumni digit ya, IM. Hmm. satu digit ya. Hah? Iya, 1 digit, dua kayak angkatan 2 gitu, kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Menarik Kalau ya kalau kita angkatanku bisa. 1 digit deh. Dia angkatan 9 apa lupa aku. I see. Wah, ini off the record dulu yang ini. Ya, Ya, kita ini upgrade Oke, dulu ya. sip, nice guys. Terus Menarik tapi ya. aku mau nanya dong, selain jadi, maksudnya selain kesibukan jadi guru dan Elsa juga jadi school administrator, ada nggak kegiatan lain yang, maksudnya yang kalian lakuin untuk mengisi waktu di luar sebagai pengajar atau di luar bidang sekolah gitu. Kemarin kalau aku nggak salah tuh, kalau di Elsa aku sempet lihat tuh dia lagi join drama musikal ya. Boleh dong ceritain dulu Elsa. Aduh, kok tiba-tiba nge-freeze sih. Aku beneran pengen tahu kenapa, gimana ceritanya kamu. Sebenarnya itu belum jadi kesibukan yang apa ya, memakan waktu yang lama. Itu sebenarnya teman-teman, kembali lagi tadi aku bilang, aku memang orangnya suka iseng-iseng, suka nyobain hal baru. Karena aku tuh memang deket ya sama teman-teman sekolahku. Kita itu memang sering ada janjian main di mana gitu kan. Tapi enggak menutup kemungkinan bahwa dia juga udah punya teman gitu kan. Kalau temenku ya memang udah mereka gitu loh di sini. UP jauh di Tangerang. UP kalau untuk bertemu sama UP itu adalah suatu effort yang wah luar biasa. itu effort banget sih, jujur. Karena udah beda provinsi kita teman-teman. Oh gitu. Jadi ya kemarin itu selama berapa bulan kerja gitu, jadi rutinitas eh, apa hari-hari itu ya sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, rumah, sekolah gitu ya. Benar. Jadi kalau keluarnya pun sama teman-teman palingan disempetin pulang sekolah kayak gitu, pulang sekolah jadi pulangnya agak lebih malam palingan gitu. Nah, kemarin itu sih iseng aja gitu loh, kayak udah mulai di titik agak jenuh ya, kayak aku ngapain lagi ya gitu, aku ngapain lagi ya gitu kan. Nah ya udah sebenarnya itu gabung drama musikal itu iseng aja. Iseng aja ya teman-teman, jadi saya sebenarnya baru menyadari ternyata saya punya bakat untuk pura-pura. Terus begitu. Dan sebenarnya itu mau eh, apa ya, dari kemarin ya aku selalu apa ya, mengurungkan diriku bahwa aku tidak bisa jadi spotlight. Aku nggak bisa dilihat orang banyak gitu. Aku ya kayak gitu kan. Nah, jadi eh, iseng aja waktu itu ada lewat aja di Instagram gitu loh. Awalnya aku ini mau nyoba terkait festival-festival musik, ya kan? Ya, jadi mungkin Instagram itu di Instagram ya, aku carinya di Instagram gitu. Karena di Instagram kan banyak banget ya hal-hal yang ibaratnya sekarang itu apa aja yang kita mau kayaknya ada deh gitu loh, udah macem-macem ya gitu kan, gampang kita akses gitu kan. Jadi musik gitu ya. Terus nggak tahu tiba-tiba ada aja open casting kayak gitu. Nah, open casting. Terus ya udah nyeblak aja yang kayak tadi aku bilang, sukanya yang di kepala aku nih apa yang kepala langsung nyeblak aja ke mulut. Aku open casting aja apa ya gitu. Nah, kebetulan keluarga aku tuh nggak pernah, belum pernah yang ngebatasin aku jangan ini jangan kayak ya, mereka tuh selalu ya udah coba aja, ya udah coba aja, nanti palingan nanti udah gimana baru nanti kita obrolin gitu, kita pertimbangkan gitu loh, mau dilanjutin sama enggak gitu. Jadi kalau untuk masih memulai itu selalu dibuka aja, ya udah coba aja gitu. Ya udah, terakhir aku coba. Nah, kebetulan kemarin ya nggak tahu ya diarahinnya langsung ke situ, ke drama musikal itu. Dan kebetulan kalau mungkin drama open casting lain itu mungkin ada apa ya, harus ada tes narinya. Nah, kalau kebetulan ini memang mengandalkan nyanyi. Nah, kebetulan aku seneng nyanyi ya. Ya siapa yang mau menikah ngajak aku jadi Wih, penyanyi boleh. boleh tuh. Mantap. Jadi promo.
Ya, nanti kita promoin ya, ditaruh di deskripsi. Ya, jadi aku awalnya sengaja ya udah. Itu pun sebenarnya aku daftarnya itu pun udah di hamin-hamin mau penutup aja. Tapi aku tetap kayak iseng aja chat kontak personnya kayak, Kak ini masih buka nggak ya gitu. Tapi ya udah. Akhirnya dalam kurun waktu 2 jam apa ya 2 jam aku mempelajari lagunya, lagu yang memang harus dites gitu ya. Kurun waktu 2 jam aku mempelajari lagunya, udah oke aku udah dapet, terus aku rekaman, terus aku kirim, terus aku dikasih sepenggal apa kalimat untuk coba aku mainkan peran itu. Nah, teman-teman, sebenarnya aku tuh melamarnya itu aku tuh mencoba itu karakter yang kayak karakter aku sekarang, berisik, lucu, ceria, energik. Tiba-tiba aku dapatlah ditawarin menjadi sama sutradaranya katanya aku lebih cocok jadi ibu. Iya, Dan yang jadi berbeda. ibu. Coba Nah, gimana Ibu? Ibu coba gimana? Bagaimana Ibu? nah, karakter ibu di drama itu adalah apa yang Tenang. harus patuh, tenang, lembut, mengayomi, terus yang gampang menangis. Nah, itu kayaknya bukan aku banget gitu ya. Apalagi aku yang biasanya nangisnya suka telat-telat nangisnya Betul. gitu. Ya udah dengan segala pertimbangan udah ngobrol apa ternyata aku lolos ya seleksi video aku itu terus aku lanjut interview. Nah, pas waktu interview ditanyakin eh, dijelasin nanti ceritanya begini 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 tapi dari kita itu lebih tertariknya kalau kamu jadi ibu. Nah, oke deh. Terus ternyata kenapa jadi ibu? Karena ternyata dari sutradara itu lebih tertarik sama aku menyanyi kayak gitu. Ah, Kebetulan dalam cerita tersebut ibunya menyanyi Iya, iya. gitu. Ya, ya udah sesuai dong dengan harapanku. Aku tuh memang pengen bagaimana memang aku kayak kemarin tuh merasakan aduh ini kemampuan nyanyi aku dikemanain ya gitu ya aku gak pernah latihan kalau dulu kan aku aktif paduan suara waktu di Papua kita memang nggak ada paduan suara tapi kita memang tukang nyanyi-nyanyi kan kita memang suka punya menyanyi tavis memang. sendiri nyanyi nah partner duetku ada Upe sama Kak Hmm. Ulfa ini partner duet Waduh, saya. Jadi kita dulu walaupun nggak latihan nyanyi gimana, tapi kita tetap ada momen-momen bisa nyanyi nyanyi yang Sepertinya ya. gimana-gimana. Kalau di sini kan agak terbatas ya, apalagi kita harus menjaga Terfasilitasi suaranya. iya, kalau sini kan harus menjaga tetangga ya, satu dinding semua soalnya. Jadi agak terkungkung, agak terkurung-kurung begitu. Ya udah, jadi aku jadikan ini wadah untuk belajar aja sih. Karena tapi benar banget ya, aku sini belajar banget, teman-teman. Terutama belajar apa? Belajar melihat Google Map. Karena latihannya di Jakarta. Nah, Aku oh, I jadi see. kemarin ini kan latihannya itu kalau nggak salah dari kemarin Lebaran, kalian Lebaran itu aku interview. Nah setelah Lebarannya itu baru aku latihan. Jadi memang latihannya palingan sebulan ya, apa? Sebulan lah. Ya mungkin latihannya cuma sebulan. Jadi sebulan full kemarin itu aku weekendnya sibuk banget. Jumat, Sabtu, Minggu itu latihan dari kalau hari Jumat itu sore ke malam. Kalau Sabtu ke Minggu tuh dari siang sampai malam pulangnya sampai jam 12 jam setengah satu latihan aku kayak gitu. Nah, jadi bener-bener aku tuh yang aku pelajari banget itu adalah berani ya, berani keluar ke Jakarta itu, berani. Aku nggak, aku berani apa belajar dari Google Map itu kayak belajar rute gitu loh. Jadi aku ke sini tuh bisa naik LRT-nya berhenti di mana, lanjut Transjakarta nomor berapa, kayak gitu. Nah, itu seru. aku belajar banget. Terus kemudian aku belajar apa ya? Belajar bertukar pikiran dengan orang-orang yang beda background banget dari aku karena kebetulan kemarin temen aku cuma aku sendiri yang berada di dunia pendidikan. Merekanya semua pada artis-artis gitu ya, udah memang performing art semua kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? eh oh, yang paling penting tampil percaya diri sih di depan. Itu sampai sekarang aku nggak expect. Keren. Aku nggak expect aku benar-benar bisa berdiri sendiri
gitu. Itu sih Teman kita udah debut, guys. ya. Aku berterima kasih ya buat UP kemarin udah datang dukung, dia selalu datang sih, memang selalu support aku dan Paul dari jauh Kak Datu dan semua teman-teman alumni IM juga terima kasih. Mungkin aku nggak bisa sempetin waktu di Instagram, mungkin dari podcast ini ya. Terima kasih, terima Nanti kita kasih. cut yang di sini ya. Jadi ajang gini ya. Podcast ini jadi ajang jumpa pers Iya, kita ya. Kirim-kirim iya, salam. Tapi buat teman-teman yang dulu lihat Elsa waktu pas latihan ya, yang aduh gitu, dia baru keluar dari gua nih kayaknya anak ini gitu. Itu bener-bener ini banget loh, kayak berbeda, jauh berbeda dengan Elsa yang dulu kita kenal. Kita kenal ya. Bener itu kayak aku takut, kayak aku nggak mau, aku takut nggak bisa, dan itu tuh nggak ada gitu. Kemarin tuh dia iya, udah membuktikan segala hal yang dilakukan tuh pasti bisa sebenarnya. Dosa iya pasti itu bisa, Sa. sumpah, sumpah itu aku di latihan 1-2 minggu itu asli aku nangis-nangis di rumah, aku nangis nangis karena aku nggak bisa itu sama Oh, dikira sutradaranya nangis kayak latihan. ayo lihat dia, lihat dia, lihat dia dengan mata begini. Aku awal-awal tuh masih gini-gini. Tapi lama-lama ya udah coba aja dengan macam-macam nasihat, macam-macam masukan dan dengan macam-macam dukungan dari kalian itu bantu banget. Terima kasih, terima kasih. Ya, saya kasih love nih, kasih reaction love. Mana nih love? Kasih. Ini ya kasih Ya, love nih. debutnya sukses ya Elsa. Maksudnya ini nanti semoga next ada kesempatan lagi dan Yes, kami betul. kalian bisa nonton langsung gitu kan. Kemarin baru UP kayaknya ya sama keluarga terdekat. Belum banyak dari kita yang bisa Ya. lihat langsung. Aku juga pengen sebenarnya Ya. tapi nggak bisa, belum bisa. Bikin gak sih musikal IM dulu ada tuh. Ya, Oh iya. Oh itu Dulu ada pembahasan. dulu angkatan awal-awal ini lah. Oke guys, BTW ini kayaknya udah hampir di akhir sesi kita. Tapi Wih. sebelum menutup, aku pengen denger dong closing statement dari kalian berdua gitu ya. Pesan buat teman-teman, pendengar, siapapun yang nanti eh, terjangkau ya oleh podcast ini gitu. Pesan buat mereka yang mungkin ingin apa ya terjun ya di dunia yang sama dengan kalian. Jadi Wow. guru, jadi tenaga kependidikan itu ya, jadi school administrator atau apapun. Silakan. Siapa yang mau duluan? Ayo, closing statementnya. Stella, Upe mau Udah siap motivator ya, Upe ya? soalnya. Enggak, Upe. gue nggak tahu harus ngomong apa karena eh, pasti yang mendengar ini juga kayaknya orang-orang keren semua nggak sih yang akan mendengarkan tentang konflik. Amin. Jangan gitu, Pe. Kita akan dilihat 5 juta penonton loh, Ini 5 viewers. juta, oh 5 juta. Nanti di follow sama nih sama fans-fansnya Elsa yang debut kemarin Iya nih. loh bener. Banyak yang Jangan main-main, Pe. Jangan main-main, Pe. 5 Yang juta closing statement nih viewers yang ini. akan diingat oleh orang-orang kayak, wah, Pasti nih komennya anak abang-anak apa semua nih. Tutut. yo yo. Memang butuh memang butuh editor sih Kak Datu, Ini maaf ya harusnya Kak di Datu. mute nih. jangan ngasih-ngasih Nih, KPN sih. Elsa anak banteng gak sih? Elsa anak banteng, Upe anak apa? Anak abang. Jadi kita pasti merah lah. Iya bener lagi. Jadi gimana nih Peh? Upeh? Apa yang pengen kamu sampein? Apapun itu kayak yang jadi bahan refleksi kamu kah atau yang pengen kamu eh, sampaikan spesifik untuk yang mau join di entitas yang sama seperti Elsa dan UP saat ini ataupun ya udah kayak sesimpel mungkin ada hal dalam kehidupan yang pengen dibagiin, yang pengen kamu supaya orang-orang tahu gitu. Nah, masa Ah, kalau aku apa ya? Ya dari tadi kita kan udah bicara ya bahwa aku sama Upa ini kita bukan hidupnya sekarang itu eh, enggak sama dengan persiapan waktu waktu kita S1 gitu loh. Nah, di mana udah jelas bahwa aku sama UP ini bukan adalah orang-orang yang mempunyai template kehidupan dengan template kehidupan masyarakat gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang di luar yang mungkin nanti nonton podcast ini yang mungkin kita senasib gitu ya, yang mempunyai cerita yang sama, aku cuma mau bilang apa ya?
jadi diri sendiri aja gitu loh. Apa yang kamu mau, selama itu positif, selama itu bisa menjadikan dirimu lebih baik, jadi dirimu sendiri, enggak ngelukain orang lain, ya lakukan aja gitu loh. Ya mau hidup mengikutin sama pendapat masyarakat itu sangat berat ya teman-teman. Sangat sulit untuk diikuti dengan kita semua manusia yang punya prosesnya beda-beda, waktu waktu bahagianya beda-beda, ya kayak gitu. Jadi apapun yang dijalani sekarang ya jalani aja teman-teman. Selama itu baik, selama itu buat bahagia, gitu. Keren. Yang Ya, kuncinya ini aja lah, tebar kebermanfaatan, ya kan? IM banget tuh. betul-betul. Kebermanfaatan paling utama. Berdaya dan kebermanfaatan. Gitu. Semangat buat semuanya. Sangat deh, mantap. Elsa UP 2026. Asik. Gue harus balesin lagi. Wow. Jangan main-main teman-teman. Gimana, Be? Jangan main-main. Yes. Itu dari saya Kak Datu, Pak M Seruyan sendirian. Ya aku sendirian, Feb Seruyannya di sini. Kasihan. Jadi Pe, gimana Pe? Oke, kalau dari aku, ini sebenarnya dari Elsa dia tadi juga sepakat apa yang dikatain sama Elsa. Terus juga apa ya, apapun yang sebenarnya kita pengen, yang selagi itu baik, coba diusahakan. Tapi yang namanya mengusahakan itu ada prosesnya. Dan nggak semua proses itu bisa fun gitu. Ya, jadi eh, proses itu, yang namanya proses itu nggak selalu enak. Dan yang mendominasi itu rasa yang nggak enak. Tapi yang namanya orang mau sampai tujuan, kan banyak ya momen-momen belajarnya, prosesnya gitu. Itu bertahan aja guys, itu nggak akan selamanya eh, apa namanya lika-liku perjalanan yang hari ini yang dirasa hari ini pahit itu akan dirasain selamanya gitu, karena aku sudah melihat nggak hanya dari diri aku, mungkin dari teman-teman sekitarku, termasuk dari Elsa yang ternyata dia jadi salah satu bukti temanku yang berkembang amat pesat di beberapa tahun terakhir ini gitu, dan aku menyaksikan bagaimana dia berkembang dan maju dari dulu sampai sekarang gitu itu guys, dan lakukanlah dengan hati yang penuh dengan keyakinan dan melakukannya dengan hati yang apa ya, ikhlas dan penuh cinta gitu. Jadi kalau kita mau Yes. berjalan ke suatu arah tuh kita harus yakin dulu sama diri kita, sama hati kita, dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Jangan secara terpaksa. Kalau terpaksa nanti jadi beban. Yes. Yes. Mantap. Cakep banget deh, aku suka deh closing Banget statement kalian. deh. Love. Tamu kita hari Bangga ini. dong kamu sama anggota kamu. Kamu kan Kasih apa nih? Kita koordinatornya. kasih apa? Tepuk salut kah? Salut. Tepuk cinta dulu bergetar Tepuk cinta jos. ya? Ayo. Tepuk cinta. Datu, biar muncul dulu ya. Dia tak putus jadi. Ya sorry Ayo ya. tepuk cinta ya, tepuk cinta bergetar, Jos. Oke, Yo, yo, yo. 1, 2, 3 ya. Tepuk cinta bergetar, Jos. Cin. Cinta. Ta. Cinta. Oke deh. Terima kasih banyak ya guys. Makasih banyak ya semuanya, sudah Kak mau Datu, sharing-sharing. Kak Paul yang udah memilih kita berdua jadi apa di sini mengisi podcast kalian, tahu-tahu podcast ini. Star, guys. Makasih ya guys. Sukses terus. Terima kasih ya. Makasih juga sudah menampung keyapingan kita di weekend ini.
Ya ampun. Iya. Akhirnya Pink kita didengarkan loh dengan serius dan saksama juga direkam. Gila, ternyata yang Ditunggu ya updatean podcast selanjutnya. ampun. Asik. Langsung kita Siapa tahu yang upload selanjutnya ya. pengelola. Langsung kita upload. Siapa tahu kan podcast ini jadi on trending ya. Wis. On trending ya, nomor berapa? Nomor one kah? Harus di hashtagin anak abah. Takut banget. Oke. Terima kasih Oke deh, teman-teman. terima kasih ya Upe, guys. Satu, terima kasih udah berbagi cerita. Udah banyak yang dibagiin ke kita. Sukses terus untuk semua proses yang teman-teman jalankan, yang Ya, kita jalankan gitu ya. Semoga kita bisa ketemu langsung sih. Dan kita bisa rekaman langsung juga yang nggak lewat Zoom kayak gini gitu. That's right. Asli, ya Ditunggu. Allah. Oke. Itu dulu untuk episode kali ini. Dan ini kayaknya akan Meroket. masuk jadi episode yang terpanjang ya selama kita rekaman gitu Itu. ya. Oke. Thank you Emang iya semuanya. guys, terima kasih ya. Dadah, Sehat-sehat. sehat-sehat selalu dan happy-happy Sampai ketemu terus. lagi. Bye. Dadah. Dah.